Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Din Samsudin dan Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus, rencananya akan ikut hadir dalam aksi unjuk rasa 3 hari di Jakarta yang dimulai pada tanggal 18 Maret, berarti besok. Demo dalam rangka memprotes pemilu yang menurut mereka pemilu ini telah dilaksanakan dengan penuh dengan kecurangan. Bahkan beberapa hari yang lalu, Din Samsudin dalam sebuah acara memprovokasi massa dengan diksi akan memakzulkan Presiden Jokowi. Nah, saya kira ini perlu dicermati oleh aparat keamanan karena aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sebenarnya tokoh yang menjadi panutan mestinya. Din Samsudin adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mantan petinggi di Majelis Ulama Indonesia. Sunarko adalah mantan Danjen Kopassus. Tetapi lagi-lagi akan melakukan provokasi. Ya, bukan akan lagi, sudah melakukan provokasi massa dengan mengatakan bahwa pemilu ini curang, penuh dengan kecurangan yang terstruktur, masif, sistematis, dan lain sebagainya. Jenderal Sunarko, mantan Danjen Kopassus ini, pada Pilpres 2019 yang lalu pernah melakukan hal yang sama, ikut menggerakkan aksi People Power, dan oleh karenanya kemudian dia pernah berurusan dengan aparat keamanan dan bahkan pernah ditahan oleh polisi pada 2019 yang lalu, pasca Pilpres 2019 lalu, karena diduga ikut andil atas kepemilikan senjata ilegal. Sudah pernah ditahan ini. Jadi Pak Sunarko ini dulu ditahan oleh kepolisian, berperkara tersangka atas kasus itu pasca Pilpres 2019. Itu juga dialami oleh Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen. Momentumnya sama pasca Pilpres 2019 dengan tuduhan yang sama persis seperti hari ini, menuduh pemilu ini curang dan lain sebagainya. Kiflan Zen pun kemudian berurusan menjadi tersangka bahkan dipenjara atas kasus itu dengan tuduhan kasus makar dan juga kepemilikan senjata ilegal. Kiflan Zen divonis kalau tidak salah sekitar 4 bulan penjara, tapi dia menjalani penahanan sekitar 7 bulan penjara. Artinya apa? Tokoh-tokoh ini, khususnya Jenderal Sunarko, pernah berurusan dengan aparat keamanan dengan kasus yang serius, tetapi kemudian hari ini mengulanginya lagi. Oleh karena itu saya kira ini patut diwaspadai, karena provokatornya ini bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang pernah memiliki jabatan yang sangat penting di negara ini. Ya, mantan Danjen Kopassus. Sunarko mantan Danjen Kopassus ingin memprotes hasil pemilu yang memenangkan mantan Danjen Kopassus juga. Pak Prabowo kan mantan Danjen Kopassus. Jadi karena ini adalah kedua kali, saya kira pada saat Pak Sunarko, Pak Din Samsudin besok ini betul-betul hadir pada acara unjuk rasa di KPU dan di kawasan gedung DPR MPR, agendanya begitu. Ini harus diwaspadai ketat, jangan sampai kemudian melakukan provokasi lagi. Dan khusus dengan Pak Jenderal Sunarko, karena sudah pernah ditahan pada aksinya 2019 yang lalu. Maka kalau sampai kemudian mengulanginya lagi, menurut saya lebih kuat lagi
aparat keamanan untuk menindak tegas. Tidak hanya kepada Jenderal Sunarko, tapi juga kepada yang lainnya termasuk Din Samsudin, mungkin Refli Harun juga mungkin akan ikut bergabung. Karena dia sudah mendahului juga dengan orasi-orasi pemakzulan Presiden Jokowi. Orasi-orasi yang menurut saya sudah dalam kategori makar lah. Nah, karena ini proses menjelang pengumuman KPU. KPU kan tanggal 20 agendanya ingin mengumumkan rekapitulasi suara untuk Pilpres 2024 ini. Jangan sampai agenda unjuk rasa yang dilakukan, diprovokasi, dimotori oleh tokoh-tokoh ini mengganggu jalannya rekapitulasi suara, mengganggu agenda pemilu yang telah jauh-jauh hari ditetapkan oleh KPU. Pak Jenderal Sunarko dulu ditahan, kemudian ditangguhkan penahanannya atas jaminan dari kalau tidak salah Pak Marsikal Hadi, mantan Panglima TNI kita. Dan untuk itu hari ini Pak Jenderal Hadi yang kebetulan menjabat sebagai Menko Polhukam hari ini, saya kira karena sudah dulu pernah ditahan dan panjenengan menangguhkan penahanan, maka kalau besok sampai terjadi provokasi berulang, apalagi ada indikasi makar kepada bangsa dan negara ini, menurut saya sudah tidak perlu lagi untuk dibela, tidak perlu lagi untuk kalau sampai kemudian ada indikasi makar dan ditahan oleh atau berurusan dengan aparat keamanan, saya kira tidak perlu lagi untuk ditolerir. Aparat keamanan harus tegas, jangan sampai kemudian orang-orang sepuh ini, orang-orang mantan pejabat-pejabat penting di negara ini justru memprovokasi, mempelopori provokasi kepada anak-anak muda, generasi muda yang harusnya diberikan asupan tentang bagaimana menghargai hasil pesta demokrasi ini, tetapi justru yang ada ingin merusak hasil pesta demokrasi. Sejauh ini walaupun belum 100%, tapi sudah tinggal beberapa provinsi yang belum selesai. Sudah sekitar 33 provinsi sudah selesai direkap oleh KPU dan kemenangan telak ada di Prabowo Gibran. Anies Mohaimin menang di provinsi Sumatera Barat dan Aceh. Sementara Ganjar Pranowo tidak ada satu provinsi pun yang dimenangkan. Untuk itu, ini adalah hasil pesta demokrasi rakyat yang harus dihargai oleh semua pihak. Semuanya harus menghargai ini. Kalau ingin menjunjung tinggi nilai demokrasi. Kalau Pak Din Samsudin, Pak Jenderal Sunarko, dan juga tokoh-tokoh lain menuduh ada kecurangan, ada ketidakadilan, ada demokrasi yang dirusak, ada tindak pidana pemilu, ya silakan. Lanjutkan di jalur-jalur yang ada di negara ini. Jalurnya adalah Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah jalanan, bukan pengadilan jalanan. Kalau hanya sekedar pengadilan jalanan, pengadilan rakyat dan lain sebagainya, people power, itu tidak butuh profesor doktor, tidak butuh mantan Danjen Kopassus saja. Itu hanya cukup orator, demonstran jalanan. Sangat disayangkan kalau sekelas profesor doktor, sekelas Din Samsudin, mantan Jenderal Kopassus, kemudian menjadi motor memprovokasi massa untuk turun jalan dengan diksi-diksi pengadilan rakyat, people power, pengadilan jalan. Ini saya kira langkah-langkah yang bisa merusak keutuhan bangsa dan negara. Ini langkah-langkah yang mengingkari hasil pesta demokrasi kita. Kita harus menghargai itu. Apapun keputusan rakyat pada 14 Februari kemarin harus kita hargai dan junjung tinggi bersama. Faktanya bahwa mayoritas rakyat Indonesia telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Jokowi. Itu kita harus junjung tinggi, harus kita hargai. Jangan sampai kemudian aksi-aksi ini memicu kemarahan yang sama di pihak pendukungnya Pak Prabowo Gibran yang jumlahnya pasti jauh lebih besar. 75 juta lebih pendukungnya Pak Prabowo Gibran, 58% lebih telah memilih Pak Prabowo Gibran untuk memimpin Indonesia ke depan. Jangan sampai mereka kemudian ikut terpancing, ikut turun jalan dalam rangka menghadang dan menghalau
para perusuh, pengacau-pengacau di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.